Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para pendengar setia OKES. Halo teman-teman OFM, kembali lagi di acara OKES yang diadakan oleh tim HSE OSA FKM Unsri. Pembahasan OKES kali ini gak kalah menarik nih dari OKES sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenal lebih dalam K3 di pertambangan, tantangan dan implementasi di lapangan dengan narasumber yang udah pasti keren dan inspiratif. Sebelumnya kenalin dulu, aku Zahra Fitrinaya, HOU Korespondens dari Divisi Administrasi OSA FKM Unsri, yang kali ini akan memandu jalannya OKES kali ini. Pada OKES kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren dan inspiratif, yaitu Pak Irwin Syah. Boleh Pak Irwin Syah, say hi dulu. Ya, halo. Halo Pak. Assalamualaikum. Halo Pak Irwan Syah, selamat siang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi teman-teman Pak Irwin Syah ini adalah Asmen atau Asisten Manajer di Unit Kerja K3P PT Bukit Asam Tanjung Enim. Gimana nih Pak perasaannya diundang jadi narasumber di OKES kali ini? Wah, ya luar biasa gitu ya. Ini salah satu program yang menarik ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan FKM Unsri. Ya tujuannya memang sangat bagus juga ya, sebagai media inilah ya, inspiratif bagi rekan-rekan mahasiswa yang lainnya gitu ya. Sangat baik. Ya, betul Pak. Jadi OKES ini merupakan program yang dicanangkan untuk bagaimana sih sebenarnya lingkungan K3 itu gimana, yang mana nanti akan kami sebarkan di YouTube dan juga di Spotify Pak untuk OKES kali ini. Oke Oh, Pak, sebelumnya Pak, mungkin Zahra boleh nih Pak nanya-nanya gimana sih Pak pengalaman Bapak selama berkecimpung di dunia K3 dan udah berapa lama sih Bapak di dunia K3 Pak? wah, di dunia ketiga ya. Iya Pak. Jadi di perusahaan saya sebelumnya itu udah 5 tahun gitu ya, saya masuk ke dunia K3. Kemudian di PTBA ini sendiri, ini sudah 8 tahun ya. Artinya udah 13 tahun ya saya berkecimpung di dunia K3 ini. Walaupun Oh, memang secara background gitu ya, secara background saya bukan dari background K3, bukan dari kesehatan masyarakat seperti itu. oh iya Pak, mungkin Pak eh, boleh Bapak jelaskan sedikit pengalaman K3 Bapak yang udah Bapak dapetin apa aja sih Pak? Boleh di-share ke teman-teman pendengar? Ya, kalau pengalaman K3 ini sebenarnya menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena kalau saya background saya teknik nih. Kalau teknik itu kita lebih ke bagaimana mengatur sebuah peralatan gitu ya. Sarana, prasarana, instalasi peralatan gitu ya. Sementara kalau dari ketiga, ini ilmunya kita harus mengatur orang ya, manusia ini yang kita atur ini agar memiliki visi yang sama gitu ya, visi untuk mencapai zero accident ketika bekerja tanpa adanya kecelakaan. Nah, setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya. Dari apa, kakak beradik pun sebenarnya karakternya bisa berbeda. Nah, apalagi di dunia pekerjaan yang jumlah pekerjaannya luar biasa banyak juga gitu ya. Artinya banyak sekali karakter yang harus kita maintain sini. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang tersendiri nih bagi praktisi-praktisi K3, bagaimana caranya agar berbagai karakter ini memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, dan budaya yang sama. Seperti itu. Oke, jadi Pak Irwin Syah ini sudah 13 tahun ya Pak ya, berkecimpung di dunia K3. Walaupun Bapak dari background teknik yang biasanya itu maintenance alat, sarana, ke K3 kan itu beda Pak ya. K3 itu kita mengatur orang dan untuk mencapai yang namanya zero accident tadi. Keren sekali Bapak. Nah, untuk para pendengar, sebelumnya kita masuk ke pertanyaan nih Pak, eh, perlu diketahui, jadi PT Bukit Asam ini pada bulan Maret lalu mendapat penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2024 dari SWA Media Group.
Dan pada 23 Agustus kemarin, dalam kegiatan Nakerfest 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, PTBA sukses meraih penghargaan K3 tahun 2024 berkat keberhasilan menerapkan standar K3 sehingga nihil kecelakaan kerja atau zero accident sepanjang tahun 2023. Selain itu, PTBA juga memperoleh penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Nah, gimana nih teman-teman pendengar? Keren banget ya PTBA dalam beberapa bulan terakhir sudah berhasil mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin Pak, boleh kita langsung langsung masuk ke pertanyaan, Pak. Boleh. PTBA pada bulan Agustus lalu, Pak, memperoleh penghargaan program pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Nah, apa aja sih Pak program yang sudah dilaksanain tersebut? Mungkin boleh dijelasin, Pak. Oke. Baik, untuk menjamin kesehatan ya pekerja, maka PT Bukit Asa membuat suatu program promotif, preventif, dan kuratif gitu ya. Nah, untuk promotif sendiri, kami ada banyak sekali media promotif ya, mulai dari flyer, kemudian SHI message gitu ya, yang setidaknya kami keluarkan satu kali dalam satu minggu yang bertemakan juga berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya juga kami melakukan seminar sebagai pembinaan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan, itu kami lakukan satu kali dalam sebulan. Nah, seminar ini biasanya kami mengundang para dokter-dokter ya, yang aktif di media sosial ya, sesuai dengan isu-isu yang terkini gitu ya. Bisa berkaitan dengan fatigue, bisa terkaitan dengan jantung. Nah, itu yang kami lakukan di setiap bulannya. Nah, terus kemudian untuk program preventif sendiri, untuk program preventif kami membuat suatu program Fun Walk. Nah, Fun Walk ini targetnya itu 62 kilometer per bulan. Dan Fun Walk ini tidak hanya berlaku untuk pegawai, pegawai PTBA ya, tetapi juga pada keluarga pegawai. Jadi istri dari atau ya istri dari pegawainya PTBA itu dapat melakukan kegiatan Fun Walk. Nah, ketika dia mencapai 62 kilometer di setiap bulannya, maka akan diberikan reward. Begitupun juga apabila terdapat pegawai dengan jumlah kilometer yang terjauh. Nah, jadi kalau misalnya dia mencapai 100 kilometer per bulan, maka dia akan mendapatkan lagi reward yang lebih baik dibandingkan reward yang hanya sekedar mencapai target 62 kilometer gitu ya. Itu salah satu program preventif kami. Nah, kemudian kami juga ada program cek bercanda gitu ya. Bercanda ini singkatannya kepanjangannya adalah berani cek kesehatan gratis. Jadi PTBA memiliki beberapa klinik yang tersebar di Bangko Barat maupun di TAL gitu ya. Nah, kemudian apabila pegawai ingin memeriksakan kondisi kesehatannya, itu bisa datang ke klinik yang sudah kami sediakan. Dan PTBA juga punya rumah sakit ya, rumah sakit Bukit Asam Medika. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan ya, kalau misalnya terdapat pegawai yang sakit. Jadi salah satu upaya kuratif kami yaitu dengan menyediakan klinik maupun menyediakan rumah sakit yang di dekat area tambang. Seperti itu. Oke, siap, Pak. Berarti tadi dari PTBA sendiri itu ada tiga, Pak ya, ada promotif, preventif, dan juga kuratif. Untuk program promotifnya itu diadakan seminar ya, Pak ya, seminar ya satu kali dalam satu bulan, yang mana itu bisa membahas tentang fatigue, jantung, dan beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan di area kerja. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya preventif. Preventif ini dilakukan ada kegiatan fun work ya, Pak ya. Nah, fun work ini itu 62 kilometer per bulan yang diwajibkan untuk pegawai dan juga keluarga pegawai. Lalu untuk pegawai yang mencapai kilometer terjauh, bisa sampai 100 kilometer, pernah ada Pak ya? Nah, itu Ya, nanti akan mendapatkan reward dari PTBA. Lalu selanjutnya untuk program kuratif, itu ada yang namanya Rumah Sakit Bukit Asam Medika dan juga ada juga klinik. Nah, jadi itulah kenapa Pak ya, PTBA ini bisa mendapatkan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja karena emang dari PTBA-nya sudah lengkap dari preventif,
promotif, kuratif itu ada semua, Pak. Oke, lanjut ya, Pak ya. Nah, apa aja sih Pak jenis pelatihan K3 yang diberikan kepada pekerja? Lalu bagaimana Bapak memastikan bahwa pekerja benar-benar memahami dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari pelatihan tersebut? Oke, jadi di PT Bukit Asam ini memiliki beberapa cara pembinaan gitu ya, pembinaan. Yang pertama adalah induksi K3. Jadi setiap pekerja yang apabila memasuki area tambang itu wajib dilakukan induksi. Jadi mereka diinduksi dulu. Terus kemudian ketika sudah memasuki area tambang, sudah bekerja gitu ya di site-nya PTBA, di setiap harinya atau di setiap shift-nya mereka melakukan P5M atau pembicaraan 5 menit. Yang salah satu pembicaraan itu berkaitan dengan K3. Nah, untuk pelaksanaan P5M sendiri itu dipimpin oleh pengawas dari pekerja yang bersangkutan. Kemudian di setiap minggunya kami memiliki media pembinaan berupa pelaksanaan safety talk. Nah, safety talk sendiri ini pembicaranya itu mulai dari jenjang 3 sampai dengan jenjang kedua. Artinya asisten manajer, kemudian asisten vice president itu wajib memberikan pengarahan terkait K3 di setiap minggunya. Terus kemudian kami juga ada General Safety Talk. Nah, ini yang dilakukan setiap bulan. Untuk General Safety Talk sendiri itu sebagai pembicaranya itu setingkat Vice President atau General Manager atau juga penanggung jawab operasionalnya mitra kerja. Nah, dari sisi media pembinaan berupa elektronik, kami memiliki SHE Message dan SHE News. SHE News itu berkaitan dengan acara-acara yang dilakukan oleh K3 Korporat. Nah, itu ditampilkan ke dalam SHE News. Kemudian SHE Message itu merupakan pesan-pesan terkait dengan K3. Nah, untuk penyebarannya sendiri, SHE News itu kami masukkan ke dalam aplikasi Cisea, sementara SHE Message itu kami blasting menggunakan email gitu ya. Nah, selain itu juga kami punya media pembinaan berupa C-Newsletter. Nah, ini C-Newsletter itu majalah ya, majalah K3. Jadi semua kegiatan-kegiatan K3 itu kami kumpulkan dalam bentuk majalah. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Videotron. Jadi kami memasang Videotron di pintu masuk area tambang ya, di area bangku maupun di tal itu kami pasang Videotron yang isinya berkaitan dengan pesan-pesan K3 seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan K3 itu di setiap tahunnya itu kami selalu melakukan refreshing ya kepada seluruh pekerja. Jadi minimal 1 kali pekerja itu mendapatkan refresh K3, pelatihan refresh K3 di setiap tahunnya. Seperti itu. Nah, ini kami kerjasama dengan Satuan Kerja Diklat untuk melakukan refreshment atau refreshing ya K3 kepada seluruh pekerja. Nah, kemudian kami ada juga program Ruang K3. Nah, Ruang K3 ini sifatnya Zoom meeting ya, secara online gitu ya. Dilakukan menggunakan media Zoom. Ini kami lakukan 2 kali dalam sebulan. Artinya di minggu kedua dan minggu keempat itu kami melaksanakan ruang K3. Nah, untuk narasumbernya itu bisa berasal dari satuan-satuan kerja, kemudian para mitra kerja juga. Dan bahkan ruang K3-nya PTBA ini juga terbuka untuk umum. Nah, jadi para rekan-rekan dari Unsri ya selaku mahasiswa apabila berkenan untuk mengikuti ruang K3 itu diperkenankan. Seperti itu ya. Dan sebagai upaya evaluasi kami ya tadi karena kami menerapkan sistem manajemen K3, maka setiap program harus kami lakukan evaluasi secara terus-menerus agar terjadi peningkatan secara berkesinambungan.
Oke, baik Pak. Jadi dari K3 sendiri itu ada yang namanya induksi K3 Pak ya. Jadi setiap pekerja sebelum masuk tambang itu harus dilakukan yang namanya induksi terlebih dahulu agar mereka mematuhi K3 di lingkungan PTBA. Lalu selanjutnya ada juga P5M atau pembicaraan 5 menit. Ada juga safety talk yang dilakukan setiap minggu ya Pak ya. Yang biasanya itu pembicara bisa admin, bisa juga AVP. Lalu selanjutnya ada juga general safety talk yang dilakukan setiap bulan. Pembicaranya itu bisa TV, bisa GM, bisa juga PJ Mitra Kerja. Lalu dari media elektronik sendiri ya Pak ya, tadi ada 4, ada yang namanya C-Message, C-News, C-Newsletter, dan ada juga Videotron. Yang mana fungsinya ini juga untuk menggencarkan tentang K3 tadi ya Pak ya. Lalu ada juga yang namanya program pelatihan. Jadi pelatihan ini ada yang namanya refresh K3 per tahun. Ini dilakukan bekerjasama bersama Diklat. Lalu selanjutnya ada juga ruang K3. Ruang K3 ini dilakukan melalui Zoom meeting. Ini dilakukan 2 kali per bulan, di minggu kedua dan minggu keempat. Dan juga ruang K3 ini terbuka untuk umum. Nah, bagi para pendengar, boleh nih dipantengin terus Instagramnya PTBA. Siapa tahu nanti bisa ikut ruang K3 tadi untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendalam tentang K3. Lalu untuk program-program ini juga rutin dilakukan evaluasi Pak ya untuk memastikan apakah benar-benar dilaksanakan oleh pekerja program-program ini tadi karena benar-benar penting sekali Pak ya K3 ini apabila tidak dilakukan evaluasi nanti takutnya kita tidak tahu apakah program ini benar-benar berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, lanjut ya Pak ya. PTBA sendiri, Pak, telah memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk memperkuat sistem K3 dan mengembangkan sebuah aplikasi yang seperti Bapak sebut tadi, Cisera tadi, Pak ya, Corporate Information System dan Enterprise Application. Nah, ini merupakan aplikasi yang sangat menarik. Nah, boleh nggak Bapak jelasin tentang aplikasi ini, Pak? Lalu alasan pengembangan aplikasi ini apa sih, Pak? Lalu apakah aplikasi ini efektif membantu mengatasi tantangan K3 di pertambangan? Baik. Jadi aplikasi Cisea ini merupakan aplikasi made in-nya PTBA ya. Jadi diciptakan kerja teknologi informasinya PTBA. Cisea ini merupakan aplikasi berbasis digital. Aplikasinya bisa di-download di App Store maupun Play Store gitu ya. Dan kemudian Cisea ini itu juga sudah mendapatkan hak paten ya dari Direktur Paten Desain Tata HAM yang diserahkan langsung oleh Ibu Sri Lastami gitu ya, dan diterima oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Bapak Arsal Ismail. Nah, aplikasi ini mendukung semua aktivitas operasionalnya PT Bukit Asam. Jadi mulai dari area penambangan pelabuhan itu bisa dipantau melalui Cisea gitu ya, dan datanya real time. Jadi kalau misalnya kita mau tahu tingkat produksi hari ini, jam ini, itu semuanya bisa dipantau melalui CCH. Dan CCH ini tidak hanya berkaitan dengan proses bisnis dari pertambangan gitu ya, tapi juga berkaitan dengan K3. Nah, jadi CCH ini memiliki fitur-fitur K3, salah satu contohnya adalah hazard report. Hazard report ini dapat digunakan oleh pegawai PTBA apabila menemukan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman di area kerjanya itu dapat dilaporkan melalui CCA, melalui fitur hazard report. Nah, kemudian dari K3 itu akan memverifikasi apakah temuan ini sudah sesuai, tempatnya benar, kemudian kalau dan sudah memenuhi kaidah PLOR gitu ya, problem, location, object, dan regulation, maka temuannya akan kami teruskan kepada penanggung jawab dari temuan tersebut gitu ya. Nah, selain fitur hazard report, di CCA juga ada fitur main permit. Nah, main permit ini merupakan fitur untuk terkait dengan perizinan. Ya. Jadi setiap mitra kerja yang memasuki area pertambangannya PTBA itu wajib memiliki surat izin bekerja di area tambang.
SIB DLT, dan surat izin mengoperasikan unit ya, SIM DLT gitu ya, di area tambang. Nah, ini proses pembuatan SIM DLT ini dan SIB DLT ini menggunakan aplikasi CISEA, sehingga mempermudah nih semua prosesnya. Jadi proses penginputan syarat-syarat untuk izin memasuki area tambang itu sudah digital semua, dan approval-nya juga by digital gitu ya. Selain itu juga kita memiliki fitur MCU. Nah, jadi ini untuk memonitoring kondisi kesehatan karyawan seperti itu setelah melakukan MCU. Gitu. Oke, jadi PTBA ini udah modern Pak ya, pakai aplikasi C-Saya tadi, yang juga aplikasi ini bisa di-download di App Store. Nah, Zara boleh nanya nggak Pak, aplikasi ini kan bisa di-download di App Store, berarti untuk warga biasa itu juga bisa Pak mendownload C-Saya atau harus pegawai Pak yang mendownload itu? Kalau di-download dan di-install sebenarnya bisa, tetapi untuk masuk harus nggak bisa. Oh, siap-siap. Berarti harus ada pegawai PTBA dulu, Pak ya, ada perizinan dulu. Dan juga aplikasi Cisea ini pada bulan Agustus kemarin sudah mendapatkan hak paten, yang mana aplikasi ini mendukung seluruh operasional dari mulai penambangan sampai ke pelabuhan ya, Pak ya. Itu bisa dipantau di aplikasi Cisea ini. Lalu Cisea ini juga memiliki fitur K3, fitur hazard, yang mana kalau misalnya ada yang melaporkan nih, pekerja melaporkan, nanti akan dilaporkan ke atasannya, dicek apakah benar atau tidak hazard tersebut, lalu jika benar akan diproses. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya fitur main permit. Nah, seperti yang kita ketahui, masuk ke pertambangan ini mesti punya perizinan ya Pak ya. Seperti yang sudah disebut tadi, ada SIM DLT juga, yang mana proses pembuatan ini sudah lewat aplikasi melalui Cisea tadi. Oke, selanjutnya Pak, melihat semakin berkembang pesatnya sektor pertambangan dikarenakan demand yang terus meningkat, menurut Bapak bagaimana sih Pak kondisi K3 di sektor pertambangan khususnya di Indonesia saat ini? Apa saja perkembangan signifikan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Ya, jadi memang sektor pertambangan ini merupakan sektor yang menarik lah ya, khususnya bagi investor gitu ya. Apalagi pada saat terjadinya ini ya konflik ya internasional, maka harga batu bara itu semakin meningkat. Ketika harga batu bara meningkat, maka semua yang memiliki lahan yang di dalamnya ada batu bara itu mulai melakukan proses penggalian, gitu ya. Nah, ketika terjadinya banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan penggalian batu bara, di mana juga melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, disitulah muncul resiko tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di grafiknya Kementerian ESDM gitu ya, khususnya sektor batubara, itu mengalami peningkatan tren kecelakaan pada saat awal-awal konflik di internasional, peperangan antara Ukraina sama Rusia kemarin. Nah, namun sekarang memang cenderung udah menurun gitu ya, harga batu bara udah menurun, tetapi untuk resikonya sendiri itu tetap ada. Ini terbukti bahwa statistik kecelakaannya di area tambang ya, sektor pertambangan itu tidak terlalu signifikan untuk turunnya. Bahkan untuk tahun ini juga sudah ada beberapa kali kejadian fatality ya. Nah, bagaimana Kementerian SDM itu menyikapi hal ini? Sebenarnya udah sangat baik nih Kementerian SDM. Dari tahun 2018, 2019 mereka terus mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketiga. Dan terakhir di tahun 2023, ESDM mengeluarkan peraturan petunjuk teknis bagaimana cara mengukur kinerja K3 di perusahaan. Jadi mengukur budaya kerja di perusahaan itu seperti apa. Nah, ESDM sudah membuat juknisnya. Nah, ketika perusahaan mengimplementasikan juknis ini, nanti mereka tahu nih posisi kinerja K3 atau posisi budaya perusahaannya terkait dengan K3 ini di level berapa gitu ya. Apakah masih level dasar, kemudian level reaktif, terencana, proaktif maupun resilient. Nah, jadi
ketika mereka sudah tahu levelnya, baseline-nya di mana, nah ini bisa disesuaikan dengan program-program kerjanya. Ini satu karya yang luar biasa nih dari Kementerian SDM untuk memudahkan para perusahaan di area tambang untuk melakukan penilaian kinerja K3 maupun budaya K3 di perusahaannya masing-masing. Oke, berarti keren sekali Pak ya dari Kementerian SDM ini sudah mengeluarkan peraturan dari sejak 2018, 2019, lalu pada 2023 kemarin mengeluarkan juknis atau petunjuk teknis cara mengukur kinerja pekerja. Dan apabila diterapkan, maka perusahaan tersebut akan tahu level K3 perusahaan mereka, apakah sudah terencana ataukah belum. Lalu tentang kondisi batubara di Indonesia tadi, apabila batubara meningkat, maka perusahaan juga yang menggali batu bara akan meningkat juga, yang mana efeknya adalah kecelakaan kerja juga meningkat. Namun pada saat batu bara menurun, kecelakaan kerja ini tidak menurun secara signifikan, tetap tetap naik ya Pak ya kecelakaannya. Jadi untuk peningkatan batu bara dan penurunan batu bara untuk kaitannya dengan kecelakaan kerja itu tidak terlalu signifikan ternyata ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Apa menurut Bapak tantangan terbesar dalam menerapkan K3 di lingkungan pertambangan? Ya, jadi memang pertambangan ini industri yang ini ya padat modal gitu ya, padat teknologi gitu ya, dan juga padat manusianya. Ya, karena contohnya saja di PT Bukit Asam seperti yang saya sampaikan tadi, kita total pekerja yang bekerja di PT Bukit Asam ini sekitar 18.000 orang. Jadi bagaimana nih 18.000 orang ini ketika bekerja, kemudian pulang ke rumah itu dalam kondisi sehat gitu ya. Nah, artinya pembinaan terhadap manusia inilah yang menjadi suatu tantangan yang luar biasa, khususnya di sektor pertambangan. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kecelakaan di area tambang itu juga cukup cukup banyak ya, apalagi beberapa tanggal 22 kemarin telah terjadi kecelakaan juga gitu ya. Nah, di Indonesia bukan di PT Bukit Asam gitu ya. Nah, inilah jadi tantangan terbesarnya industri pertambangan itu lebih kepada manusianya. Nah, ini menjadi tantangan bagi perusahaan bagaimana memanage nih manusia manusia atau pekerja-pekerja yang berada di sektor pertambangan ini memiliki mindset yang sama terkait dengan ketiga. Oke, baik. Jadi, tantangan terbesarnya itu tadi sudah dijelaskan Pak ya, selain pada teknologi juga pada pekerja. Di PTBA sendiri itu ada sekitar 18.000 orang pekerja, yang mana kita harus memikirkan bagaimana dia dari bekerja sampai pulang ke rumah itu tetap sehat. Jadi untuk tantangan terbesarnya itu dari sumber daya manusianya sendiri. Nah, oleh karena itulah kita sebagai bagian dari K3 harus benar-benar menerapkan K3 ini tadi Pak ya. Lanjut ya Pak ya. Apakah ada perbedaan signifikan antara tantangan yang dihadapi di tambang terbuka dan tambang bawah tanah? Oke. Di PT Bukit Asam sendiri kami juga memiliki tambang bawah tanah ya selain tambang terbuka. Kalau tambang terbuka itu berada di unit pertambangan Tanjung Enim, sementara untuk pertambangan bawah tanah itu ada di unit pertambangan Ombilin. Nah, namun memang kondisi saat ini tidak sedang beroperasi, tetap udah lama tidak beroperasi gitu ya. Nah, untuk perbedaannya sendiri memang yang memiliki resiko yang lebih besar itu adalah tambang bawah tanah ya dibandingkan dengan tambang terbuka. Kalau tambang terbuka kan kita bisa kelihatan nih resikonya gitu ya. Mulai alat-alat besar-besar itu bisa kita lihat, kemudian udara pun bisa kita hirup dengan mudah gitu ya. Namun ketika kita berada di bawah tanah, nah ini ruang geraknya kan sempit gitu ya. Jadi manusia dan alat itu sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Dan juga udara yang kita hirup di bawah tanah itu kan berbeda. Artinya perusahaan wajib melaksanakan atau membuat suatu sistem ventilasi yang sangat baik gitu ya. Sehingga memudahkan pekerja untuk bernapas gitu. Nah, kemudian juga di tambang bawah tanah ini potensi longsor itu selalu ada. Jadi lorongnya ambruk gitu ya.
Nah, ini menjadi satu tantangan nih bagi perusahaan bagaimana mendesain lorong-lorong itu kuat ketika dilakukan penggalian. Nah, ini. Jadi tambang bawah tanah itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan tambang terbuka. Oke Pak, nah mungkin Pak di sini Zahra boleh nanya nih, kira-kira kenapa Pak tambang bawah tanah ini sudah lama tidak beroperasi Pak? Nah tadi, jadi tambang bawah tanah ini kan perlakuannya khusus gitu ya, nah, sangat khusus. Dari perusahaan wajib membuat sistem ventilasinya, terus kemudian sistem penahan lorong agar tidak ambruk itu harus benar-benar bagus gitu ya. Nah ini dengan apa alat-alat ini kan akan menimbulkan suatu biaya. Dengan biaya yang besar, sementara harga batu bara juga tidak begitu tinggi, nah maka ya perusahaan memutuskan untuk tidak mengoperasikan tambang batu bara diombilin untuk saat ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya ke depan ada peluang untuk itu, maka PT Bukit Asam akan membuka kembali tambang bawah tanah, baik itu di Ombilin maupun di unit pertambangan Tanjung Enim. Karena di unit pertambangan Tanjung Enim juga memiliki potensi untuk itu. Oke, baik, Pak. Nah, jadi nih saya sendiri baru tahu, Pak, sebenarnya kalau misal PTBA ini juga punya tambang bawah tanah. Zara kira hanya ada tambang terbuka saja, karena yang biasa Zara lihat juga tambang terbuka. Nah, mungkin ini bisa jadi eh, apa ya pengetahuan baru bagi para pendengar bahwa PTBA juga mempunyai tambang bawah tanah. Namun sayangnya tambang bawah tanah PTBA ini sudah lama tidak beroperasi dikarenakan selain dia membutuhkan perlakuan khusus, dia juga memerlukan biaya yang lebih besar karena resiko di bawah tanah itu juga lebih besar ya Pak ya. Jadi untuk peralatan juga harus lebih memadai, untuk dinding juga harus lebih kokoh, banyak yang harus dipikirkan untuk tambang bawah tanah, begitu ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya bagaimana strategi perusahaan untuk dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, kontraktor, dan komunitas sekitar dalam meningkatkan budaya K3? Oke, baik. Jadi PT Bukit Asam ini kan perusahaan milik negara ya, termasuk salah satu BUMN. Di BUMN sendiri itu memiliki budaya kerja yang kita kenal dengan akhlak, amanah, kompeten, gitu ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, artinya di sisi kolaboratifnya, PT Bukit Asam ini juga harus melakukan kolaborasi nih dengan berbagai stakeholder ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini kementerian khususnya Kementerian SDM atau kementerian terkait ya, bisa Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini juga menjadi stakeholdernya kami, pihak-pihak yang berkepentingan dengan PTBA gitu ya. Nah, jadi eh, ketika kami berhubungan dengan pemerintah, nah ini kami terus melakukan koordinasi gitu ya, baik itu terkait dengan update peraturan perundangan, kemudian mengundang mereka untuk memberikan pembinaan kepada pekerja-pekerja yang ada di PTBA melalui webinar maupun seminar. Nah, itu yang kami lakukan dengan pemerintahan. Nah, kemudian terkait dengan kontraktor. Kontraktor ini atau kami kenal di PTBA itu mitra kerja. Mitra kerja ini sebagian besar pekerja yang ada di PTBA itu merupakan pekerja dari mitra kerja. Artinya ini harus kita rangkul gitu ya para mitra kerja ini karena yang lebih berpotensi terjadinya kecelakaan itu adalah mitra kerja dibandingkan dengan pegawai PTBA ya. Nah, untuk itu dari sisi K3 kami merangkul para mitra kerja itu dengan membuat sebuah tim-tim. Nah, tim-tim perpanjangan tangan dari K3, yaitu yang terdiri dari agent SAE tadi, terus kemudian ada tim penyelidikan kecelakaan, tim commissioning peralatan, tim PIC pelaporan kinerja K3, dan tim sweeping golden rules. Nah, inilah bagaimana cara kami untuk merangkul para mitra-mitra kerja di PTBA, khususnya berkaitan dengan K3. Dari tim-tim inilah kami apa
peraturan K3, informasi-informasi K3 yang kami sampaikan itu disebarluaskan oleh tim-tim yang ada di yang kami handle seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan komunitas ya, komunitas sekitar. Komunitas ini kami juga menjadi bagian dari salah satu komunitas yaitu APKPI gitu ya, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan. Nah, APKPI ini juga memberikan menjadi salah satu komunitas yang secara rutinnya melakukan pembinaan kepada para praktisi pertambangan, yaitu di setiap hari Rabu malam gitu ya, mereka memberikan ada kegiatan seminar, webinar seperti itu. Nah, PTBA juga menjadi salah satu uh, pemateri Pak pada saat APKPI melakukan kegiatan seminarnya seperti itu. Dan juga terkait dengan masyarakat sekitar, kami juga ada kegiatan ruang K3 Goes to School gitu ya. Jadi para praktisi K3, baik itu dari K3 korporat maupun para agen-agen SHE yang ada di PTBA, itu melakukan kegiatan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Nah, terakhir kami melakukan kegiatan itu di Semendo gitu ya. Kami memberikan pembelajaran mengenai rambu-rambu lalu lintas. Nah, harapannya mereka lebih paham terkait dengan rambu-rambu lalu lintas karena ketaatan terhadap rambu-rambu lalu lintas itu merupakan bagian K3, bagian dari K3. Nah, ketika mereka taat terhadap rambu-rambu di lalu lintas, maka kecelakaan terkait dengan kendaraan bermotor di lalu lintas itu mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah tersebut seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman pendengar sudah dijelaskan tadi ya, ada yang namanya itu pemerintah, kontraktor, dan komunitas dan juga masyarakat. Nah, untuk di PTBA sendiri merupakan perusahaan BUMN ya Pak ya, yang menerapkan yang namanya akhlak. Nah, di bagian kolaboratif inilah yang nantinya bekerja sama dengan bagian-bagian di luar seperti pemerintah, kontraktor, komunitas, dan masyarakat. Untuk melaksanakan budaya K3-nya sendiri di pemerintahan itu bekerja sama seperti Kementerian SDM, Lingkungan Hidup, yang mana akan melakukan pembinaan berupa webinar dan juga seminar. Lalu untuk kontraktor perlu diketahui teman-teman, di PTBA ini itu sebagian besar pekerjanya adalah mitra kerja. Jadi potensi besar kecelakaan kerja itu lebih ke mitra kerja daripada pegawai K3 PTBA-nya sendiri. Gara-gara emang paling banyak itu mitra kerja ya Pak ya. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu tadi solusinya dengan dilakukan perpanjangan tangan, bisa melalui SHE tadi, lalu ada juga tim sweeping golden rules, dan juga tim-tim sebagainya yang akan melaksanakan budaya K3 di tempat PTBA tadi. Selanjutnya untuk komunitas PTBA ada juga yang namanya APKP. Nah, komunitas ini itu melakukan eh, pertambangan ya Pak ya, jadi dia tuh melakukan edukasi di setiap Rabu malam. Nah, selanjutnya kalau untuk di masyarakat itu ada program yang namanya Ruang K3 Goes to School, yang terakhir dilaksanakan itu di Semendo, betul ya Pak ya? Nah, untuk itu program yang Ghost to School ini itu bisa merupakan program rambu lalu lintas. Jadi outputnya nanti orang-orang di sekolah itu bisa menaati tentang rambu lalu lintas dan meminimalkan kecelakaan kerja di jalan. Oke, lanjut ya Pak ya. Apa saja best practice dalam penerapan K3 di pertambangan yang telah dilaksanakan oleh PTBA dan menurut Bapak itu patut untuk dicontoh? Lalu bagaimana perusahaan Bapak menerapkan best practice tersebut? Oke, nah berkaitan dengan best practice gitu ya. Nah, yang kami lakukan program perpanjangan tangan dari ketiga korporat ya, seperti Agent SAE. Nah, ini merupakan salah satu program unggulan dari K3-nya PT Bukit Asam gitu ya. Dan ini menjadi salah satu solusi bagi PT Bukit Asam untuk memastikan nih. Jadi area unit pertambangan Tanjung Enim sekitar 65.000 hektar. Nah, ini hampir seluas kota Jakarta gitu ya, ibu kota Jakarta. Nah, sementara pegawai K3 korporat itu hanya untuk organiknya
hanya sekitar 31 orang. Nah, bagaimana dengan 31 orang ini melakukan pengawasan di 65.000 hektar tadi? Nah, itu sesuatu hal yang mustahil gitu ya. Nah, maka dari itu kami membentuk Agen SHE yang merupakan perpanjangan tangan dari satuan kerja dan mitra kerja yang membantu K3 korporat untuk memastikan di area kerjanya itu mentaati aturan dan perundangan yang berlaku gitu ya. Nah, Agen SHE ini diharapkan menjadi teladan juga sebagai mediator dan fasilitator penyampai informasi dari K3 Korporat kepada rekan-rekan kerjanya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk best practice-nya sendiri dari PTBA itu ada perpanjangan tangan berupa Agen SHE tadi ya, Pak ya. Dan Agen SHE ini perlu diketahui ya, para pendengar, ini merupakan program unggulan dari PTBA. Nah, jadi untuk tambang di PTBA sendiri itu sangat luas, Pak ya, hampir seluas ibu kota Jakarta, itu 65.000 hektar, yang mana untuk pegawai yang menghandle sendiri itu ada 31 orang, itu merupakan pegawai organik. Nah, jadi diharapkan Agen SHE ini menjadi teladan dalam menerapkan budaya K3 di PTBA ya, Pak ya. Oke, lanjut. Apakah ada inovasi atau pendekatan baru dalam K3 yang sedang Bapak atau tim kembangkan atau rencanakan untuk diterapkan di masa depan, Pak? Ya, jadi memang industri saat ini sudah 4.0 ya, atau bahkan sudah 5.0 ya. Jadi saat ini kami sedang melakukan pengembangan terkait dengan teknologi. Jadi yang ditempatkan di area-area kerja. Jadi seperti CCTV lah ya. Jadi CCTV, tapi CCTV ini dilengkapi dengan artificial intelligence. Nah, jadi CCTV ini tidak hanya melihat kondisi di sekitar area kerja, tetapi juga bisa menemukan ketidaksesuaian yang ada di area kerja tersebut. Katakanlah ketika CCTV ini melihat suatu area kerja di mana di area kerja tersebut ada pekerja yang tidak menggunakan APD gitu ya. Nah, maka CCTV ini kemudian mengcapture, kemudian mendetek bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Nah, kemudian datanya akan masuk ke dalam database K3. Dan selain itu juga CCTV ini juga interaktif. Jadi dilengkapi dengan speaker gitu ya. Nah, sehingga ketika orang atau pekerja tersebut dekat dengan CCTV, maka bisa dilakukan komunikasi untuk menyampaikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Hanya saja memang ini masih dalam tahap ini ya pengembangan yang akan dilakukan PTBA ke depannya. Yang sudah diimplementasikan saat ini adalah CCTV yang ada di unit. Jadi unit dump truck, kemudian unit HD itu sudah dilengkapi dengan CCTV yang bisa memantau pergerakan dari operator. Jadi ketika operator melakukan pelanggaran seperti merokok di dalam kabin, kemudian mengoperasikan handphone di dalam kabin, kemudian mengantuk gitu ya. Nah, maka itu bisa di-capture oleh kamera ini dan kemudian bisa dilakukan peringatan, memberikan peringatan kepada si operator untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Jadi untuk PTBA sendiri dalam K3-nya itu pengembangan teknologi Pak ya yang sedang dijalankan saat ini, yang mana itu berupa CCTV di area kerja yang dilengkapi dengan speaker. Jadi CCTV ini nantinya akan mendetek pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Nah, saat ini CCTV ini sudah diterapkan di dump truck dan juga HD ya Pak ya, untuk mendeteksi operator apabila melakukan pelanggaran pada saat bekerja. Oke, selanjutnya Pak, kita melihat ke 10 sampai 20 tahun lagi. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi K3 di masa depan? Lalu bagaimana kita atau generasi penerus dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, jadi memang tantangan ke depan ini luar biasa gitu ya. Sangat sangat
perlu dipersiapkan dengan baik dengan kondisi Indonesia yang saat ini terus melakukan pembangunan gitu ya. Nah, artinya tingkat budaya K3 kita juga harus harus perlu dipercepat gitu ya. Nah, salah satu solusi yang dilakukan saat ini karena teknologi kita juga berkembang dengan pesat, itu berkaitan dengan Internet IoT gitu ya, Internet of Things gitu ya. Nah, jadi suatu perangkat ini itu ditempatkan di alat-alat. Nah, sehingga perangkat ini kemudian bisa melakukan analisa terkait dengan kondisi peralatan yang di mana dia ditempatkan. Katakanlah IoT ini kita letakkan di bannya HD gitu ya. Kemudian IoT ini bisa melakukan analisa nih, analisa sejauh mana tingkat keausan ban, tekanan ban gitu ya, kecacatan pada ban, semuanya bisa dianalisa oleh IoT sendiri. Jadi ke depan semua peralatan K3 itu udah sangat canggih gitu ya. Nah, ini menjadi satu tantangan nih bagi praktisinya K3. Jadi ketika semua alat udah canggih, tentunya dengan alat yang canggih, maka orang merasa selalu dimonitor gitu ya. Nah, ketika orang selalu merasa dimonitor, maka tingkat tingkat ketaatan budaya itu akan semakin meningkat. Nah, ini bagaimana jadi dari praktisi K3 untuk lebih bisa memanfaatkan teknologi ya untuk memastikan bahwa orang-orang atau pekerja-pekerjanya itu berbudaya K3 nanti ke depan. Oke, baik, Pak. Jadi, perlu disiapkan lebih baik lagi untuk K3 ke depannya, Pak, ya. Nah, berhubungan dengan itu, diketahui juga bahwa, internet ini kan terus berkembang, lalu ada juga yang namanya internet IoT. Nah, nanti bisa juga dia ini ditempatkan di alat-alat dan dia nanti akan melakukan analisa tentang kelayakan alat tersebut. Nah, internet IoT ini itu berupa tantangan bagi praktisi praktisi K3 karena mereka juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya, Pak, ya. Nah, oke. Selanjutnya, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa harapan Bapak terhadap masa depan K3 di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik di sektor pertambangan? Oke, jadi memang terkait dengan K3 ini merupakan tantangan secara nasional gitu ya. Kalau misalnya kita melihat statistik kecelakaan di Kementerian Ketenagakerjaan ya, Kementerian BPJS Ketenagakerjaan ya, itu di bawah Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, itu setiap tahunnya semakin meningkat itu, tidak ada penurunan gitu. Artinya masih banyak kecelakaan yang akan terjadi ke depannya. Nah, salah satu yang saya harapkan itu kita mampu untuk menciptakan lingkungan kerja atau lingkungan keluarga kita itu berbudaya K3. Gitu ya. Jadi K3 itu tidak hanya dilakukan di tempat kerja saja, tetapi mulai dari keluarga. Jadi peran keluarga itu sangat berpengaruh besar terhadap tingkat keselamatan pekerja pada saat bekerja. Jadi harapan saya para keluarga-keluarga pekerja ini juga memiliki tingkat awareness ya terkait dengan K3. Jadi ketika suaminya berangkat pergi kerja, istrinya mengingatkan jangan lupa membawa helm, terus kemudian mematuhi prosedur, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur seperti itu ya. Dan juga para pekerja juga harus memberikan pendidikan kepada keluarganya terkait dengan K3. Salah satu contohnya adalah memberikan pendidikan kepada anaknya gitu ya dengan cara eh, yang sederhana. Contohnya adalah ketika kita berkendara bermotor.
Nah, itu kita menggunakan helm. Begitupun juga anak kita. Kita gunakan belikan helm untuk anak-anak. Nah, kemudian kalau misalnya kita di jalan nih, ada lampu merah gitu ya, kita stop. Setelah hijau, ada tidak adanya polisi, itu kita stop. Nah, itu akan memberikan pengalaman bagi anak, oh bahwa kita harus mematuhi aturan. Begitu juga kalau misalnya kita menyeberang zebra cross gitu ya. Biasanya kalau orang Indonesia gitu nggak ada nggak ada zebra cross di mana kosong langsung nyebrang aja gitu ya. Nah, ini Iya, betul. kita coba taati aturan dengan menyeberang di zebra cross. Nah, ini menjadi salah satu contoh ya yang dilakukan oleh pekerja untuk menanamkan K3 kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya. Nah, kalau misalnya anak dan istri sudah aware terkait dengan K3, nah itu bukan tidak mungkin Indonesia bisa berbudaya K3 ke depannya. Dan ketika sudah berbudaya K3, maka kecelakaan itu mudah-mudahan bisa menurun. Oke, baik Pak. Jadi, seperti yang kita ketahui Pak ya, dan para pendengar juga, kecelakaan kerja itu setiap tahun terus meningkat. Jadi harapan Bapak itu ke depannya K3 ini diterapkan dengan lebih baik lagi, terutama itu di lingkungan keluarga. Karena peran keluarga ini sangat penting, jadi dalam mereka mengingatkan, suami mereka atau istri mereka yang bekerja di lingkungan tambang untuk, lebih meningkatkan lagi, awareness mereka tentang kecelakaan kerja tadi. Lalu, peran keluarga ini juga bisa diberikan kepada anaknya dengan memberikan pendidikan. Misal contoh simpelnya Pak ya, bisa saat berkendara motor itu pakai helm, saat menyeberang itu gunakanlah zebra cross. Nah, itu merupakan contoh kecil yang bisa meminimalkan terjadinya kecelakaan, kerja tadi ya Pak ya. Nah baik Pak, sebelum menutup sesi ini Pak, ada nggak nih Pak pesan yang mau Bapak sampaikan kepada para pendengar OFM pada sesi kali ini Pak? Oke, baik, baik, ini khususnya para praktisi K3 gitu ya. Jadi saya selalu menganalogikan K3 itu sama seperti bagaimana Islam memberikan pengajaran berkaitan dengan ini ya, Rasulullah mengajarkan Islam. Jadi setiap hari kita selalu diingatkan gitu ya untuk melaksanakan sholat, untuk para pria juga selalu diingatkan di setiap hari Jumat untuk berbuat baik gitu ya, melaksanakan sholat Jumat, terus diberikan ceramah di setiap hari Jumatnya itu bagi laki-laki. Nah, begitupun juga dengan praktisi K3 gitu ya. Jadi praktisi K3 ini tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan pembinaan kepada para pekerja. Walaupun pekerja itu di kemudian hari dia melakukan pelanggaran, tetapi terus tanpa patah semangat mencarikan berbagai macam solusi untuk selalu memberikan pembinaan kepada para pekerja. Seperti itu. Jadi pembinaan tiada hentilah untuk para praktisi K3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk pesan singkatnya Pak ya, terutama kepada praktisi K3 tadi. Oke, baik Pak. Usai sudah OKES kita pada kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Irwin Syah yang sudah sharing hal-hal yang luar biasa mengenai K3 hari ini. Dan juga untuk para pendengar OFM, terima kasih sudah mendengarkan OFM kali ini. Saya Zahra Fitri Inayah pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di OKES selanjutnya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya,